Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang penuh berkah. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita akan memasuki surat baru, yakni surah Al-Maidah. Namun sebelumnya kita akan menyelesaikan satu ayat terakhir dari surah An-Nisa, yaitu surah An-Nisa ayat 176.
yang mana ayat ini berkaitan tentang kalalah. Kalalah dari kata al-iklil. Al-iklil artinya mahkota yang melingkupi kepala dari segala sisinya. Ya, itu artinya iklil. Kata kalalah ya diambil dari kata iklil karena kalalah di sini menunjukkan seorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris. Tidak meninggalkan ahli waris, baik itu orang tua ataupun anak. Nah, tentang kalalah ini sahabat Umar bin Khattab selalu bertanya kepada Nabi agar diberi penjelasan secara rinci tentang kalalah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Dan ayat ini masih ada kaitan dengan apa yang dibahas di awal surah An-Nisa tentang pembagian waris, yakni An-Nisa ayat 11 hingga 12. Mari kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu ya Muhammad. Qulillah, katakanlah Allah yuftikum fil kalalah, telah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu walad, jika ada seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, kemudian walahu ukhtun, dan dia memiliki saudari. Ukhtun di sini bisa bermakna saudara seayah seibu, bisa bermakna saudara seayah atau seibu saja. Falaha, maka baginya nisfu ma tarok, separuh dari apa yang ia tinggalkan. Separuh dari apa yang dia tinggalkan. Ya, nisfun itu separuh. Atau ya seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Wahwa yarisuha, yang dia mewarisinya. Illam yakullaha walad, jika dia tidak memiliki anak. Ya. Jika dia tidak memiliki anak. Fa in kana tasnatain, jika ya saudarinya itu ada dua ya, yang ditinggalkan itu, falahuma, maka bagi keduanya as-sulusan, ya 2/3 mimma tarok, dari apa yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwatan, dan jika mereka memiliki ya beberapa saudara yang ya laki-laki, rijalan ya wanisaan, dan juga perempuan, falidz zakari, maka bagi laki-laki mislu hadzil unsayain, 2 bagian dari anak perempuan. Ya, jadi saudara laki-laki dapat 2, saudari perempuan dapat 1. Yubayyinullahu lakum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian, ang tabillu, ya, supaya kalian itu tidak ya tersesat, tidak salah begitu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kita lihat dulu sebab turunnya ayat ya. Sebab turunnya ayat disebutkan dalam banyak riwayat. Ibnu Katsir juga menukil beberapa riwayat. Imam Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, "Ishtakaitu, aku sakit ya. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasul masuk menemui aku. Faqultu, ya, lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, uswi li akhwati bisulus." Bolehkah aku mewasiatkan sepertiga dari harta peninggalanku untuk saudara-saudara perempuanku? Qala ahsin. Rasul berkata, berbuat baiklah kamu kepada saudara perempuanmu. Qultu, aku berkata lagi, asyatru, kalau separuh? Qala ahsin, berbuat baiklah kepada saudari perempuanmu. Summa kharaja, lantas Nabi keluar. Summa dakhala alayya, lalu Nabi masuk lagi menemui aku. Faqala, dan Nabi bersabda, ya Jabir, hai Jabir, la uraka tamutu fi waja'ika hadha. Kata Rasulullah, aku tidak melihat kamu akan meninggal dunia karena sakitmu ini. Tak delok awakmu loro iki gak mati marine. Jadi sakitnya gak begitu parah itu kan. Tidak sampai ya, menyebabkan kematiannya. Kemudian qad anzala, Allah telah menurunkan, fabayyana alladzi li akhwatika. Allah telah menurunkan wahyu dan menjelaskan apa yang menjadi hak ya, para saudara perempuanmu. Wa huwa as-sulusan, yaitu 2/3. Fakana Jabirun yaqul, lantas Jabir berkata, unzilat hadhil ayatu fi, ayat ini turun tentang diriku. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu ya Muhammad. Qulillah, katakanlah, Allah yuftikum fil kalalah, telah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Tentang kalalah. Jadi kalalah itu artinya orang yang sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak ya. Ayat ini menerangkan tentang hak waris saudara laki-laki dan saudara perempuan dari orang yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat penafsiran dari ulama, di antaranya Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid 8 halaman 521. Imam Tabari menjelaskan ukhtun di sini bermakna saudari seayah, seibu atau seayah. Untuk warisnya, jika mayit tidak punya anak dan punya satu saudari, maka saudarinya mendapat setengah dari harta waris nisfun. Jika seorang wanita meninggal tanpa anak, maka saudara laki-laki mewarisi seluruh harta. Ya, kalau nggak ada ahli waris yang lain yang menghalanginya. Kalau memiliki ya 2 saudari, maka mendapatkan 2/3. Jika tercampur, dia memiliki ahli waris yaitu 2 ya saudara laki-laki misalnya, 2 saudara perempuan misalnya, maka saudara laki-laki dapat 2, sedangkan perempuan dapat 1 ya. Itu. Jadi tiap ya, saudari perempuan dapat 1 dari warisan yang meninggal tadi. Itu kaum muslimin yang berbahagia.
Dan ayat ini qat'i, ya, sudah diputuskan untuk kasus kalalah, ya. Jadi kalau kita membahas ilmu faraid, maka dasar kalalah ya ayat ini, nggak ada lagi. Ya, cuma satu ayat ini saja, dasar kalalah. Adapun dasar untuk yang lain, pembagian yang lain bisa dilihat ayat 12, ayat 11 yang dulu sudah kita jelaskan. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini sudah final, ya, sudah qat'i, sudah final tentang kalalah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini sebagai penutup dari surah An-Nisa. Karena surat An-Nisa itu secara keseluruhan berisi tentang hak-hak manusia dan aturan keluarga. Adapun surat Al-Maidah yang nanti akan kita bahas, ini juga berkaitan tentang hukum-hukum, ya, tentang hukum-hukum. Ya, maka nanti diperhatikan, ya, karena banyak hukum-hukum yang akan dijelaskan di surat Al-Maidah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga ayat ini, kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya halaman 199, menjelaskan kepada kita betapa detail aturan syariat Islam. Dan tujuan dari ayat ini diantaranya menutup pintu perselisihan dalam keluarga. Jadi kalau ada warisan dalam keluarga, kembalikan sudah kepada Quran dan Sunnah, selesai, ya, maka tidak akan terjadi perselisihan. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, ayat-ayat ini menjaga hak-hak ahli waris sehingga tidak ada yang terzalimi, dan juga membimbing umat agar tidak tersesat dalam hukum faraid. Itu jamaah yang berbahagia. Sehingga ayat ini menunjukkan kesempurnaan dan keadilan Allah, kesempurnaan ilmu Allah dan keadilan Allah. Maka tidak tepat apa yang dituntut oleh orang-orang liberal di tahun 2000-an dulu, ya, mereka menuntut KHI, hukum Islam. Mereka menuntut supaya waris disamaratakan laki-laki perempuan. Mereka menuntut laki-laki juga harus iddah, ya. Mereka menuntut banyak sekali, ya, dari tokoh-tokoh liberal, pluralis dan sinkritis itu tadi. Mereka adalah tokoh-tokoh sesat, ya. Ayat ini kaum muslimin memberikan beberapa pelajaran atau mutiara. Yang pertama, hukum waris harus diambil dari wahyu. Kalau tidak, kita akan tersesat. Tadi Allah menutup dengan firman-Nya, ya, agar kita tidak tersesat. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, kalalah itu perkara besar dalam hukum waris. Sehingga Allah menurunkan ayat khusus, yaitu ayat 12 dan ayat 176 penutup dari surah An-Nisa. Pelajaran yang ketiga, satu saudari mendapat setengah, dua saudari mendapat 2/3, dan hukum ini tetap tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Pelajaran yang keempat, saudara laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan dalam kasus, ya, kalalah ini. Kenapa laki-laki dapat lebih banyak? Karena laki-laki dalam Islam menafkahi, menanggung nafkah. Maka warisan mereka lebih banyak, itu wajar. Itulah bentuk keadilan. Justru kezaliman ketika disamaratakan, perempuan dinafkahi. Sering kita sampaikan, ketika anak perempuan dapat warisan misalnya 100 juta, dia pulang utuh itu, bahkan dapat tambahan dari suaminya. Dek, ini belanja dari saya bulan ini, dapat tambahan. Nah, adapun anak laki-laki yang menanggung nafkah, dapat warisan 100 juta, dia pulang langsung berkurang untuk biaya kuliah anaknya, untuk bayar listrik, untuk ini dan itu,
langsung berkurang untuk belanja. Nah, itulah jamaah. Inilah bentuk keadilan Islam. Jadi adil itu tidak harus sama rata. Adil itu dalam Islam wad'u syai'in fi mahalli. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Itu dalam Islam. Kemudian kaum muslimin, pelajaran yang kelima, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu maha mengetahui. Siapa yang lebih berhak mendapat warisan, Allah lebih tahu. Makanya kita harus mengimani ketetapan Allah. Kita harus yakin apa yang Allah tentukan itu yang terbaik. Qada Allah khair. Allah maha tahu segalanya. Ya. Pelajaran berikutnya, ayat ini membuktikan bahwa Al-Quran sangat tafsil, sangat terperinci dalam mengatur urusan umat, termasuk urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan maliyah, harta. Pelajaran berikutnya, dalam ayat ini ada peringatan keras, jangan melanggar hukum waris. Kalau tidak, menimbulkan potensi kesesatan. Orang akan tersesat ketika menentang hukum Allah. Jelas. Yang terakhir, penutup surah An-Nisa dengan ayat ini menandakan betapa pentingnya pembagian warisan dalam syariat Islam. Alhamdulillah. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah termasuk surah Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun surat itu turun di Mekah, maka tetap dikategorikan surah Madaniyah. Ini pendapat yang roji, pendapat yang unggul menurut para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan surah Al-Maidah ini terdiri dari 120 ayat. Surat ini dinamai surah Al-Maidah karena di antara kandungan surat ini adalah kisah tentang turunnya Al-Maidah, hidangan dari langit. Setelah kaum Hawariyun meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membuktikan kebenaran kenabian Nabi Isa sekaligus menjadi hari raya bagi mereka. Lalu turunlah surah Al-Maidah ini. Dan di antara salah satu ciri Al-Quran, biasa menamai surat-suratnya dengan beberapa yang terdapat di dalam surat itu dari ayat-ayatnya. Misalnya surah Al-Qari'ah, karena di dalamnya ada kalimat Al-Qari'ah itu di awal ayat. Surah Al-Mudaththir misalnya, surah Al-Baqarah misalnya, surah Al-Lahab misalnya. Termasuk ini surah Al-Maidah. Dan surat ini punya nama lain, di antaranya Al-Uqud, yaitu akad-akad. Di antaranya lagi dia punya nama yaitu Al-Munqidhah, artinya yang menyelamatkan, surat yang menyelamatkan. Itu kaum muslimin yang berbahagia tentang surah Al-Maidah. Adapun nama Maidah sendiri artinya adalah hidangan. Maidah artinya hidangan. Kalau Al-Munqidhah yang menyelamatkan. Al-Maidah itu hidangan. Diambil dari surah Al-Maidah ayat 112. Idz qalal hawariyun, ingatlah ketika hawariyun berkata, ya Isa bin Maryam, hai Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu sanggup ayyunazzila alaina, menurunkan kepada kami maidatam minas sama, hidangan dari langit kepada kami. Qal, Nabi Isa menjawab, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman.
kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian tentang sejarah turunnya surat ini. Surah Al-Maidah ini diturunkan ya di Mekah setelah Nabi pulang dari Hudaybiyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Anna qauluhu azza wa jalla, adapun firman Allah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ya, hari ini telah aku sempurnakan ya, bagi kalian ya, agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Nazalat asyiyata arafata fi yaumil jumu'ati ama hajjatil wada', turun ya di sore hari di Arafah saat hari Jumat ya, Masya Allah ya, di hari yang ya Haji Akbar ya, Haji Akbar ya, yaitu Haji Wada, di hari Arafah ya, di hari Jumat di tempat yang suci turun ayat ini, Masya Allah ya, itu Haji Wada, Haji perpisahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qara'a surat Al-Maidah fi hajjatil wada', Nabi membaca surah Al-Maidah di Haji Wada'. Wa qala ya ayyuhan nas, kata Rasul, hai manusia, inna surat Al-Maidati, sesungguhnya surat Maidah akhiru ma nazal, yang terakhir ya diturunkan. Fahillu halalaha, halalkanlah apa yang dihalalkan di dalam surat ini. Waharrimu haramaha, haramkan yang diharamkan dalam surat ini ya. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Imam Tirmidzi meriwayatkan akhiru suratin unzilat al-maidatu wal fathu, surat yang terakhir turun adalah al-maidah dan al-fathu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri-ciri dari surah Madaniyah, Allah biasanya mengawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu ciri-cirinya di antaranya. Ini ciri-ciri Madaniyah. Benten kalian surah Makkiyah. Kalau surah Makkiyah biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas, hai manusia. Kenapa? Sebab audiens atau mustami' di fase Madinah umumnya itu para sahabat dan orang-orang yang beriman. Itu mustami'nya yang diajak bicara, yang menjadi sasarannya, khitobnya. Beda dengan waktu di Mekah. Ketika di Mekah audiennya itu adalah orang-orang musyrik. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan surat Al-Maidah, tadi sudah kita sebutkan, surat yang terakhir kali turun. Ya, surat yang terakhir kali itu turun. Kemudian yang kedua, surah Al-Maidah ini banyak berbicara tentang hukum-hukum fikih. Ya. Adapun surah yang terdapat pada juz 20 ke belakang itu kebanyakan berbicara tentang iman, ya, iman tentang akhirat, tentang kerasulan, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lainnya yang berkaitan dengan keimanan. Ya. Yang berkaitan dengan keimanan. Adapun Al-Maidah itu membahas hukum, tentang hukum makanan halal, makanan haram, ya, tentang cara berinteraksi, bermuamalah dengan ahli kitab, ya. Oleh karenanya diperlukan konsentrasi dan keseriusan dalam mempelajari surah Al-Maidah. Sekali lagi, karena di dalamnya banyak membahas tentang masalah fikih. Masalah fikih.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, surah Al-Maidah merupakan surah dalam Al-Quran yang paling banyak kandungan muatannya tentang permasalahan-permasalahan hukum furu' syariat, cabang-cabang syariat. Baik tentang penghalalan, pengharaman, tentang perintah, tentang larangan. Karena itulah Al-Maidah merupakan surah Quran yang turunnya paling akhir. Ya. Karena setelah itu Nabi meninggal. Nah, mari kita masuk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Nah, kita jelaskan dulu. Masih ingat ya, ketika Allah berfirman memanggil orang-orang yang beriman, kita harus fokus, pasang pendengaran. Setelah ini biasanya ada perintah yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, ada larangan yang harus kita jauhi. Aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Aufu bukan hanya sekedar memenuhi, tapi aufu dari kata al-wafa artinya al-ijmam, sempurnakanlah. Jadi kita diperintahkan menyempurnakan akad-akad yang sudah kita buat. Baik perjanjian tersebut, akad-akad tersebut berkaitan dengan Allah, ya, ataupun akad-akad itu berkaitan dengan sesama manusia. Kata Imam At-Tabari, akad yang berkaitan dengan Allah seperti ketaatan kepada Allah. Ya, jadi setelah kita diambil perjanjian dalam rahim, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Bala, betul. Maka setelah kita lahir, lantas kita balik, kita sudah menjadi orang yang mukallaf, dibebani syariat. Maka sejak itu seluruh yang Allah akadkan dengan kita itu harus kita tunaikan. Ya. Segala bentuk ketaatan harus kita kerjakan. Nah, atau akad yang berkaitan dengan sesama manusia. Banyak ini yang berkaitan dengan muamalah, misalnya dijelaskan oleh Imam bin Mukatsir tentang pernikahan, tentang hudud, hukum-hukum, baik itu hukum potong tangan, hukum rojam, ataupun fakta perjanjian, seperti perjanjian Hudaybiyah misalnya, atau perjanjian-perjanjian yang lain, termasuk akad di dalamnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, talak, sumpah, nazar, amanah, wasiat. Jadi seluruh akad-akad itu harus kita tunaikan dengan sempurna, dengan sempurna. Adapun Ibnu Abbas mengatakan akad di sini seluruh kewajiban syariat. Termasuk di dalamnya adalah sumpah-sumpah, janji-janji. Termasuk di dalamnya adalah perjanjian politik, perjanjian sosial. Kalau kita sudah berakad, harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Maka sebagai seorang mukmin harus bisa memberikan contoh yang terbaik. Kalau tidak, Anda akan merusak citra Islam itu sendiri. Maka jangan sampai Islam itu terhalangi oleh diri kita. Ketika orang mau masuk Islam, delok panganut Islam, wong Islam kaya apa? Oh, tibane wong Islam tukang ngapusi. Oh, tibane wong Islam koruptor. Wong Islam mulai janji. Nah, akhirnya apa? Wah, padahal Islam nggak begitu. Itu hanya oknum. Namun karena oknumnya itu Muslim, yang kena seluruhnya. Koyo wong Islam ya koyo ngene kabeh tibane kan begitu. Apalagi
negara kita mayoritas muslim. Maka ketika ada koruptor ketangkap dan kebetulan Islam, yang disorot adalah Islamnya. Kalau di India mayoritas Hindu ya, Hindu. Maka ketika ada yang koruptor yang mayoritas Hindu, yang ditangkap agamanya Hindu, ya yang kena Hindunya, kan begitu. Maka kaum muslimin, sekali lagi, jangan sampai Islam itu kita halang-halangi dengan diri kita, dengan melakukan perbuatan yang menciderai, merusak, mencoreng citra Islam. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi dalam ayat ini Allah seakan-akan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji-janji kalian. Nah, itu seakan-akan begitu. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu dilanjutkan dengan perintah aufu, penuhilah dengan sempurna. Menunjukkan apa? Menunjukkan menunaikan akad itu hukumnya wajib. Dan menunaikan akad tanda kesempurnaan keimanan. Nah, sebaliknya orang yang tidak menunaikan akad-akadnya, dia telah jatuh kepada kemaksiatan, kepada dosa besar, dan menandakan imannya berkurang. Imannya tidak sempurna. Ya. Dan juga ini menunjukkan hanya orang-orang berimanlah yang mampu dan sanggup menunaikan akadnya dengan sempurna. Nah, jadi orang beriman itu orang yang siap untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Makanya orang beriman ketika ada perintah, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sudah, sami'na wa ata'na. Gak ada rumusnya, gak ada ceritanya orang beriman itu ketika ada perintah dia ngeyel, protes. Gak ada ceritanya. Buktinya siapa? Para sahabat. Adakah sahabat yang ngeyel kepada Nabi? Gak ada. Beda dengan orang sekarang. Mereka itu kalau perintahnya gak cocok dengan syahwatnya, ngeyel ya, bantah gitu kan ya. Nah, naudzubillah, padahal kalau kita perhatikan semua perintah Allah itu adalah kebaikan-kebaikan ya, dan itu kemaslahatan. Adapun seluruh larangan Allah kalau kita perhatikan memang menggiurkan, membikin kita semangat, walaupun itu adalah keburukan dan biayanya besar ya. Jadi semua yang Allah larang itu kan yang menggiurkan, walaupun itu biayanya mahal. Allah melarang judi, dan kita tahu judi itu masya Allah biayanya nggak sedikit. Kita pernah cerita ya, ada bos besar ikut judi di Makau sana, akhirnya apa? Habis triliunan, bangkrut ya. Kalau di sana main judinya nggak 1 juta, 10 juta di sana ya, ratusan juta sampai miliaran judinya. Nah begitu. Narkoba sekian gram harganya sekian juta, mahal dan membahayakan, tapi banyak orang yang ya rela untuk mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan narkoba, padahal itu larangan Allah yang masya Allah ya, kita tahu bahayanya luar biasa dan mahal luar biasa. Kemaksiatan itu mahal kaum muslimin. Namun banyak orang yang senang, masya Allah. Kebaikan itu murah. Sholat jamaah gratis, murah. Baca Quran murah. Zikir, masya Allah. Anda sambil dagang, sambil naik motor, sambil tidur bisa zikir. Dan pahala jelas. Ya, berbakti sama orang tua, masya Allah, besar pahalanya, jaminan surga. Dan semuanya itu murah, ya, mudah bisa ditempuh. Nah, maka kaum muslimin pahamilah ini. Jadi ketika kita sudah berakad, sebagai konsekuensi keimanan harus kita tunaikan. Imam Al-Biqai menjelaskan relevansi
awal surah Al-Maidah dengan bagian akhir surah ya An-Nisa. Pada bagian akhir surah An-Nisa Allah menjelaskan perilaku Yahudi yang melanggar perjanjian, sehingga Allah pun menghukum mereka dengan mengharamkan hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Kan masih katakan kemarin kita bahas panjang lebar tentang Yahudi Nasrani itu kan ya. Nah, maka di ayat Al-Maidah ini, di awal Al-Maidah, sebagai bentuk relevansi hubungannya dengan An-Nisa itu apa? Nah, di An-Nisa Allah ya mengecam perbuatan Yahudi Nasrani ahli kitab yang sudah suka menyelisih perjanjian. Maka di surat Al-Maidah Allah memerintahkan orang beriman agar menyelisih mereka. Kalau Yahudi itu pekerjaannya menyelisih janji-janji, seperti yang kita lihat sekarang di Palestina, baru saja mereka di depan Dewan Keamanan PBB mengatakan ya gencatan senjata. Lah kok besoknya apa yang terjadi? Ngebom lagi. Itulah Yahudi. Maka kita orang beriman harus menyempurnakan janji sebagai wujud keimanan kita yang tumbuh dari hati, kan begitu. Kaum muslimin yang berbahagia. Nah, maka sebagai orang yang paham agama, sudah ngaji, sudah belajar ilmu agama, harus menunaikan amanah, harus jujur ketika bermuamalah. Walaupun dengan lawan kita, walaupun dengan non muslim. Ya, misalnya Anda jadi hakim yang berperkara ahli kitab misalnya, atau rival Anda. Maka Anda sebagai hakim yang beriman harus amanah. Ya. Yang benar tegakkan. Ya, sampaikan. Yang salah ya hilangkan. Kan begitu. Kalau memang dia salah ya katakan salah, kalau benar katakan benar, walaupun dia itu rival kita, musuh kita misalnya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Kata ulama, ayat ini menjadi dalil hukum asal ya dari membuat persyaratan perjanjian itu boleh. Jadi boleh, misalnya Anda mau menerima pekerja, sebelum bekerja Anda buat kesepakatan di awal. Bapak mau kerja di tempat saya? Iya Pak. Kalau kerja tempat saya punya beberapa syarat. 1, misalnya ya. 2, nah begitu, boleh. Nah, ketika perjanjian sudah dibuat, maka orang yang sudah masuk ke tempat ya, kerja kita itu memahami, membaca dan tidak yang bertentangan dengan ya, syariat, maka kalau dia oke, siap, tanda tangan, teken, selesai. Tugasnya apa? Tugasnya sebagai orang beriman adalah menepati janji itu. Rasul bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Orang beriman, orang Islam itu terikat dengan syarat-syaratnya. Illa syarton harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini nggak boleh diambil, nggak boleh diterima. Makanya tadi saya sampaikan, ketika Anda hendak membuat kesepakatan persyaratan, dilihat dulu. Misalnya mau masuk perusahaan, pasti ada tanda tangan di awal toh, ada SOP-nya, ada kesepakatannya, dilihat. Kalau nggak bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Ya, misalnya yang bertentangan, selama Anda kerja di sini nggak boleh sholat misalnya. Ya, terus apalagi misalnya ya, maka Anda nggak boleh seperti itu. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Selama syarat itu tidak bertentangan, apapun syaratnya, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya maka silahkan Anda tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini bagian dari ibadah. Nah, dan ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aufu bil uqud, kata Allah. Aufu bil uqud. Jadi sekali lagi saya tekankan, ketika jenengan sudah ya berakad, baik itu tertulis ataupun lisan,
maka kita berkewajiban memenuhinya, dan semua itu jamaah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Lanjutan ayat, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu binatang ternak. Bahimatul an'am itu yang pertama adalah sapi dan sejenisnya, yang kedua adalah kambing dan onta, itu bahimatul an'am. Ini kesepakatan dari jumhur ulama. Makanya nanti akan ada surat Al-An'am, itu binatang ternak. Maksudnya apa? Sapi dengan jenisnya, baik sapi kacang, sapi kibas dan sebagainya. Kambing kibas, kemudian sapi dan onta. Itulah bahimatul an'am. Illa, kecuali ma yutla alaikum, yang akan dibacakan kepada kalian. Nah, nanti ada yang diharamkan. Ada beberapa. Jadi jamaah, hukum asal bahimatul an'am itu halal, hukum asal halal, kecuali yang akan dibacakan nanti ya. Nah, yaitu ayat ketiga nanti. Ghaira muhillis shaidi wa antum hurum, kata Allah. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan hewan buruan. Shaid binatang buruan. Wa antum hurum, sedangkan kalian sedang mengerjakan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Nah, maka di sini Allah menyebutkan hukum lain, ya, yaitu binatang buruan, ya, binatang buruan. Ihram di sini, ya, di tanah suci di Mekah, atau sedang ihram ketika di tanah suci Madinah. Nah, itu. Jadi nggak boleh ketika di dua tanah suci ini nggak boleh. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Jadi Allah mengatur seluruh hukum-hukumnya, dan Allah itu maha hikmah, maha bijaksana. Ketika Allah menentukan hukum, yakinlah, ya, itu adalah yang terbaik. Dan setiap yang Allah larang pasti mengandung bahaya. Setiap yang Allah perintahkan pasti mengandung maslahat. Yakinlah itu. Sebab Allah itu hakim, bijaksana, alimah, mengetahui. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi jangan ragu dengan keputusan Allah. Jangan ragu. Hamba tidak boleh protes. Kita wajib tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Sebab kita diciptakan oleh Allah untuk tunduk patuh kepada Allah. Hamba itu kan abdun bahasa Arabnya. Terjemahnya kan budak. Manut sama Allah, jangan ngel sama Allah. Yang protes sama Allah hanya orang sombong kayak Fir'aun, ya, kayak Qarun itu kaum muslimin. Ya, jadi jangan sampai protes kepada syariat Allah. Alhamdulillah rampung ayat pertama dari surah Al-Maidah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan ada beberapa hukum yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, Islam sangat menekankan pemenuhan janji-janji. Kemudian ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan dan kepercayaan. Sebab masyarakat yang adil akan terbangun di dalamnya akad-akad yang ditunaikan. Kemudian halal hewan ternak adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ini mengajarkan apa? Allah berhak membuat hukum apapun yang Allah kehendaki. Tugas kita adalah tunduk patuh, pasrah, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Semoga ini menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya.